Halo semuanya, perkenalkan saya Caroline Yosefa Dehenles dengan NIM G002570 dari kelompok B9. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan laporan anatomi blok 1.3. Mari kita mulai saja. Laporan yang pertama, Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six-pack. Dava juga ingin punya perut six-pack seperti Zoro dan memutuskan untuk memulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kami yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Pertanyaannya adalah A. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. B. Menjelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Baik, kita mulai dari lapisan dinding abdomen dulu. Itu ada anterolateral sama posterior. Ini dinding abdomen anterolateral jika dipotong secara lateral, mulai dari yang paling luar ke paling dalam. Yaitu yang pertama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis, itu ada dua, fascia camper yang lemak ini, sama fascia scarpa. Habis itu selanjutnya ada fascia profunda, yang hijau, ini, dan ini. Lalu habis itu ada musculi et aponeurosis, yaitu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Nah, karena ini dipotong secara lateral, jadi yang terlihat cuma obliquus externus abdominis, kemudian musculus obliquus internus abdominis, dan yang terakhir musculus transversus abdominis. Untuk yang musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis itu terlihatnya kalau dipotong secara anterior seperti itu. Lanjut, habis itu ada fascia transversalis, itu yang warna putih ini. Kemudian ada fascia extraperitonealis, jaringan lemaknya. Kemudian peritoneum parietale. Nah, ini kalau dipotong secara anterior. Ini luar ke dalam. Baik, lapisan yang pertama yaitu kulit. Kulit melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar, kecuali pada umbilikus. Jadi pada umbilikus artinya lebih rekat, kayak gitu. Selanjutnya ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini kan tadi ada dua, fascia yang camper dan fascia yang scarpa. Kalau yang camper itu yang ini, yang lemak ini. Fascia camper itu bisa disebut juga dengan panniculus adiposus atau lamina superficialis. Sedangkan yang fascia scarpa itu bisa disebut dengan stratum membranosum atau lamina profunda. Nah, di atas umbilikus, kedua lapisan ini itu bersatu. Nah, kalau ke arah superior atau regio pectoralis menjadi fascia superficialis pectoralis. Kalau ke arah dorsal atau regio dorsum akan menjadi fascia superficialis dorsi. Nah, sedangkan di bawah umbilikus kedua lapisan ini dapat dibedakan dengan jelas. Fascia superficialis itu memiliki lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikus dan di bawah di umbilikus. Kalau di superior umbilikus atau di atas umbilikus, fascia superficialis hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Namun di bawah umbilikus atau di inferiornya, pada bagian terdalam dari jaringan subkutan itu diperkuat oleh banyak serat elastis dan kolagen, sehingga memiliki dua lapisan itu tadi, yaitu fascia camper dan juga fascia scarpa. Untuk fascia camper sendiri, ketebalannya bervariasi dan merupakan situs utama penyimpan lemak. Sedangkan fascia scarpa itu merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak. Nah, pada pria, fascia superficialis ini berlanjut membentuk lapisan fascia khusus berisi sabut-sabut otot polos yaitu fascia dartos. Sedangkan pada wanita, lapisan superficialis ini merupakan komponen labium majus pudenda. Fascia scarpa meluas ke superficial ke skrotum sebagai fascia dartos. Dari dalam area skrotum, fascia dapat ditelusuri ke belakang berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Lalu fascia scarpa di inferior berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinale bergabung dengan fascia lata. Lalu lapisan ketiga ada fascia profunda. Fascia profunda merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Setiap flat muscle akan tertutup oleh suatu lapisan fascia profundus di fascias anterior dan posteriornya. Secara umum, lapisan-lapisan ini tidak tampak jelas kecuali lapisan di sebelah dalam musculus transversus abdominis, yaitu fascia transversalis yang berkembang dengan baik. Oke, lapisan selanjutnya yaitu musculi et aponeurosis.
Nah, untuk musculus sendiri itu ada yang flat muscle dan juga vertical muscle. Nah, yang flat muscle itu mulai dari luar ke dalam, urutannya ada musculus obliquus externus abdominis, yaitu yang ini. Lalu ada obliquus internus abdominis, yaitu yang ini. Lalu ada musculus transversus abdominis, yaitu yang ini. Nah, kalau yang vertical muscle itu ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Untuk arah serabut musculus obliquus externus adalah inferomedial, jadi dari inferior ke medial, sehingga bentuknya seperti huruf V. Sedangkan untuk arah serabut musculus obliquus internus adalah superomedial, jadi dari superior ke medial, sehingga bentuknya seperti huruf A. Baik, selanjutnya ada yang namanya linea alba, yaitu garis di tengah berserat tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan musculus transversus abdominis. Nah, median lapisan selubung rectus di medial otot rectus abdominis bilateral yang terbentang dari processus symphoideus sampai ke symphysis pubica. Nah, umbilicus itu melewati linea alba. Lalu ada ligamentum inguinale, yaitu batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis membentuk ligamentum inguinale dextra dan sinistra, di mana aponeurosis ini berjalan dari sias sampai ke tuberculum pubicum dan melipat membentuk canalis inguinalis. Lalu selanjutnya ada musculus rectus abdominis, yaitu yang ini, yaitu berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior berjumlah sepasang, di mana otot ini dipisahkan oleh linea alba. Musculus rectus abdominis itu dibagi menjadi beberapa segmen oleh 3 intersection tendinae yang berbentuk horizontal seperti ini. Nah, yaitu terletak setinggi processus symphoideus, lalu setinggi umbilicus, dan di antara keduanya. Nah, otot ini dibungkus oleh vagina musculi recti yang sesuai namanya merupakan sarung pembungkus musculus rectus abdominis. Lalu ada juga yang namanya musculus pyramidalis berbentuk triangular yang sangat kecil, yaitu ada di sini. Yang dimana otot ini tidak selalu ada pada setiap orang. Sekitar 20% orang tidak mempunyai otot ini. Terletak di depan musculus rectus abdominis, bersama-sama ada di dalam vagina musculi recti abdominis. Nah, ini adalah vagina musculi recti, yaitu suatu lembaran yang membungkus vertikal muscle. Isinya ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteri vena epigastrica superior, arteri vena epigastrica inferior, ujung terminal nervi intercostales ke-6 sampai 11, dan nervus subcostalis. Lalu lapisan selanjutnya ada fascia transversalis. Fascia transversalis merupakan lapisan berkelanjutan fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Selanjutnya ada fascia extraperitonealis. Fascia ini memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini berisi jaringan lemak. Fascia ke arah sisi anterior tubuh disebut sebagai preperitoneale, ke arah posterior tubuh disebut dengan retroperitoneale. Terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Baik, lapisan yang terakhir adalah peritoneum parietale. Peritoneum dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietale, yaitu yang ini, yaitu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Lalu yang kedua adalah peritoneum viscerale, yaitu yang ini adalah lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian ataupun seluruh organ. Nah, kedua lapisan peritoneum ini membentuk suatu rongga yang disebut dengan cavum peritoneal atau peritoneal cavity. Dalam keadaan normal, cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum, sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan disgesti. Akibat adanya perputaran saat embrional pada saat dewasa, cavum peritonei tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Ini yang mayor, warna coklat, lalu yang warna biru adalah yang minor. Kedua cavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiloica winslowi, yaitu yang ini.
Untuk dinding abdomen posterior itu terdiri dari 5 lapis, yaitu kulit, fascia superficialis dorsi, lalu musculus yang terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu lapisan pertamanya ada musculus latimus dorsi, lalu lapisan keduanya ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Lalu lapisan ketiganya ada musculus multifidus, musculus interspinalis, lalu musculus obliquus internus abdominis. Lalu lapisan keempatnya ada musculus quadratus lumborum, musculus psoas, dan musculus transversus abdominis. Lalu lapisan keempat ada fascia extraperitonealis, yaitu jaringan lemak, dan yang terakhir peritoneum perietale. Baik, selanjutnya ada organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Apa sih bedanya? Kalau organ intraperitoneal adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum, berada dalam cavitas peritonealis. Sedangkan yang organ retroperitoneal itu berada di luar cavitas peritoneum, dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, jadi bukan secara seluruh permukaannya, kayak gitu. Nah, untuk kita gampang menghafal, kita bisa menggunakan singkatan Said-Packard untuk yang organ retroperitoneal, yaitu ada S, yaitu untuk suprarenal gland, A untuk aorta, D untuk duodenum kecuali pars yang superior, lalu abis itu P ada pankreas kecuali bagian kaudanya, lalu U untuk ureter, C untuk colon ascendens et descendens, K untuk kidney, E untuk esophagus, dan yang terakhir R untuk rectum. Nah, selain yang disebutkan ada di sini, itu artinya masuk ke dalam organ intraperitoneal, seperti gaster, duodenum pars yang superior, jejunum, ileum, appendix veriformis, kolon traversum, kolon sigmoid, cauda pankreas, lien, dan hepar. Selanjutnya laporan kedua. Rama gemar menonton Tamboikun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Dinding gaster memiliki susunan dari luar ke dalam sebagai berikut ini, yaitu yang paling luar ada tunica serosa. Peritoneum viscerale gaster berefleksi menjadi omentum minus, itu ke arah hepar, dan omentum maius ke arah kolon, ileum, dan diafragma. Lalu di dalamnya lagi ada tunica muscularis. Ada stratum longitudinum pada regio pylorus menebal menjadi ligamentum pyloricum. Lalu ada stratum circularum pada daerah duodenopyloricae menjadi sangat menebal membentuk musculus sphincter pyloricus. Lalu stratum oblique pada daerah curvatura minor membentuk canalis gastricus Waldeyer. Kanalis ini menghubungkan pars cardia dengan pylorus tanpa singgah ke rongga gaster. Ini terjadi secara reflektoris pada waktu minum saat ventriculus kosong, sehingga pada saat orang-orang yang mencoba memunduri diri dengan menelan zat beracun biasanya mengalami kerusakan pada kanalis gastricus. Lalu di dalamnya lagi ada tunica submucosa dan terakhir ada tunica mucosa yang dimana akan bisa terlihat yaitu rugae atau plica gastrica yang mengkerut-kerut ini yang dimana dia untuk perluasan dari gaster ketika makanan masuk ke dalam lambung gitu. Jadi dia akan memperluas gitu. Jadi ada 4 lapisan di dinding gaster sendiri yaitu ada tunica serosa, tunica muscularis, tunica submucosa, dan yang terakhir tunica mucosa. Nah, ini adalah bagian dari gaster, yaitu yang pertama ada fundus gastricum, kemudian ada pars cardia, kemudian ada corpus gastricum, yang dimana tadi di dalamnya ada rugae atau plica gastrica yang berkerut-kerut tadi. Lalu ada pars pylorica, yang dimana ada yang antrum dan juga yang kanal. Lalu ada 2 sphincter, yaitu yang di sini itu gastroesophageal sphincter dengan esophagus atau LES biasanya lower esophageal sphincter. Lalu di sini juga ada musculus sphincter pylori. Lalu ada curvatura gastrica mayor yang paling besar sini kurvanya itu akan menjadi omentum majus. Sedangkan yang kecil atau curvatura gastrica minor itu akan menjadi omentum minus. Lalu ada orificium cardicum setinggi VT11
dan orificium pyloricum setinggi FL1. Selanjutnya ada omentum. Omentum itu ada dua, yaitu yang majus dan juga yang minus. Untuk omentum majus itu ada ligamentum gastrocolica, ligamentum gastriperica, ligamentum gastrolienale, ligamentum sphenorenale. Untuk yang omentum minus, dia itu terdiri dari ligamentum hepatoduodenale yang berisi vena porta hepatis, arteri hepatica propria, ductus choledocus, plexus hepaticus, dan ligamentum gastrohepaticum. Lalu ada arteri dan venanya dari gaster. Nah, gaster ini karena bagian dari foregut, maka arterinya sendiri itu berasal dari cabang truncus coeliacus. Nah, yang pertama ada arteri gastrica sinistra, yaitu yang ini. Arteri ini berjalan ke superior dan lateral sinistra untuk mencapai esofagus, lalu berjalan turun di sepanjang curvatura minor gaster. Arteri ini memvaskularisasi sepertiga inferior esofagus dan bagian kanan atas gaster. Lalu selanjutnya ada arteri gastrica dextra yang berasal dari arteri hepatica communis, yaitu yang ini, right, kanan, dextra. Arteri ini berjalan ke lateral sinistra di sepanjang curvatura minor dan memvaskularisasi bagian kanan bawah gaster. Lalu ada arteri gastricae brevis berasal dari arteri lienalis pada hileum lienale dan berjalan ke anterior di dalam ligamentum gastrosplenicum untuk memvaskularisasi fundus gastricum. Lalu ada arteri gastromentalis sinistra, yaitu yang ini. Berasal dari arteri lienalis pada hilum lienale dan berjalan ke depan di dalam ligamentum gastrolienale untuk memvaskularisasi gaster sepanjang bagian atas curvatura mayor. Lalu ada arteri gastromentalis dextra yang berasal dari cabang arteri hepatica communis, yaitu yang ini, dextra. Arteri ini berjalan ke lateral sinistra dan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian bawah curvatura mayor. Lalu yang terakhir ada arteri gastrica posterior berasal dari arteri lienalis tapi tidak selalu ditemukan. Untuk venanya, yaitu ada vena gastrica dextra et sinistra bermuara langsung ke vena porta hepatis. Gastrica dextra. Lalu ada vena gastrica brevis dan vena gastromentalis sinistra bermuara ke vena lienalis. Sinistra. Lalu ada vena gastromentalis dextra bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Lalu yang menginovasi gaster itu ada parasimpatisnya nervus vagus. Untuk simpatisnya itu ada truncus sympathicus, nervus planchinicus majus, plexus coeliacus, dan untuk musculus pincer pylorus itu mendapat impuls inhibisi atau relaksasi dari nervus vagus. Selanjutnya, laporan yang ketiga. Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan makin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Baik, panjang appendix veriformis sendiri itu bervariasi dari 6-13 cm. Nah, untuk letak appendix berdasarkan cara pengukurannya, yang pertama ada menurut garis Monro-Pincher, yang dimana diukur dari sias dextra sampai ke umbilicus. Nah, pangkal appendix itu terletak sepertiga lateral garis Monro-Pincher yang disebut sebagai titik McBurney, yaitu yang ini. Lalu yang kedua menurut garis Lanz, yang diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Ujung appendix adalah pada titik 1/6 lateral dextra, yaitu di sini. Lalu ada 5 variasi letak appendix, yaitu yang pertama ada appendix retoseccal, yaitu yang ke arah jam 11, terletak di belakang sekum mengarah ke atas dan ini merupakan bentuk paling umum pada setiap orang. Lalu ada appendix postilealis, yaitu yang ini mengarah ke jam 1 atau jam 2, terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium.
Lalu ada appendix pelvicum, yang ini mengarah ke jam 5, mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Lalu ada appendix praerialis yang mengarah ke jam 1 atau jam 2, terletak lebih mengarah ke kiri depan ileum dan mesenterium. Lalu yang terakhir ada appendix subcecalis yang mengarah ke jam 6, itu terletak descendens ke caudal. Sekian video presentasi dari saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.